Puji nama Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun saudara berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Bapak, Ibu, Saudara bisa mendengarkan renungan firman Tuhan ini dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, dan saya lanjutkan dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-11, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Kekasih Kristus dimanapun saudara berada, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah mujizat bagi orang lumpuh. Kalau kita membaca keseluruhan perikop ini, maka kita dapati bahwa ada 2 pertolongan yang diterima oleh orang lumpuh ini di kota Kapernaum. Yakni yang pertama, dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, penyakit lumpuh yang dideritanya disembuhkan juga oleh Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, baik bisa mengampuni dosa manusia dan berkuasa juga melakukan berbagai mujizat, termasuk menyembuhkan orang lumpuh di kota Kapernaum ini. Saat melihat orang lumpuh diturunkan dari atap rumah, Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ternyata kekasih Kristus, dosa bisa mendatangkan sakit penyakit. Orang lumpuh di Kapernaum ini lumpuh karena dosa. Untuk itu sebelum menyembuhkan lumpuhnya, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni dosa sebagai penyebab dari penyakit yang dia alami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Yang pertama, kita belajar tentang belas kasihan. Dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Keempat orang yang menggotong orang lumpuh ini memiliki belas kasihan. Rela berkorban, baik waktu, tenaga, dan pengorbanan lainnya. Karena begitu banyak orang di rumah itu, dan mereka tidak punya akses masuk ke dalam rumah. Mereka membongkar atap rumah itu dan menurunkan temannya yang lumpuh dari atas. Semua yang mereka lakukan karena didorong oleh belas kasihan. Yesus juga punya belas kasihan. Keempat orang juga punya belas kasihan. Belas kasihanlah yang mendorong keempat orang ini menggotong temannya yang lumpuh untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran yang kedua, kita belajar tentang iman. Kerinduan yang kuat berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus lahir dari iman mereka yang begitu kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik orang lumpuh maupun keempat orang yang menggotongnya sama-sama memiliki iman yang kuat
kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan penyakit apapun, termasuk si lumpuh ini. Dan dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Melihat iman mereka, berarti Yesus itu terkesan, terkagum melihat iman mereka, baik iman si lumpuh maupun iman 4 temannya yang menggotongnya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah kita belajar tentang bagaimana kerjasama yang baik. Berjalan menggotong orang lumpuh dengan tandu memerlukan kerjasama yang baik. Bongkar atap dan menurunkan orang lumpuh dari atas, yang sementara berbaring di atas tilam, itu perlu hati-hati, perlu kerjasama yang baik. Dan keempat orang ini memiliki hubungan kerjasama yang baik. Tidak ada yang merasa paling hebat, tidak ada yang merasa paling penting di antara mereka. Sama-sama satu hati, bekerja bersama untuk menolong temannya yang lumpuh. Jadi poin yang ketiga yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah kita belajar bagaimana kerjasama yang baik. Poin keempat yang bisa menjadi pelajaran bagi kita adalah kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya menemukan bahwa setiap orang yang rindu berjumpa dengan Tuhan tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Siapapun dia, Yesus menerima orang itu apa adanya. Bahkan pergumulan yang dibawanya kepada Yesus, selalu ada jalan keluar, termasuk orang lumpuh ini. Tuhan Yesus kagum dengan perjuangan mereka, dan Tuhan nyatakan apa yang menjadi bagiannya. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang beriman dan orang yang berharap kepadanya. Dia mengampuni selumpuh ini, dan dia juga menyembuhkan sakit penyakitnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berkata, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang lumpuh itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar. Semua orang yang melihat si lumpuh itu sudah sembuh. Semua orang itu takjub dan memuliakan Allah. Dan mereka berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa memulihkan keadaan kita. Saat kita datang kepada Tuhan, Dia selalu buka jalan, selalu menjawab doa-doa kita. Dan pergumulan orang lumpuh, walaupun melewati perjuangan yang begitu luar biasa, dan Tuhan menghargainya. 2 hal yang Tuhan lakukan, dosanya diampuni, dan lumpuh atau penyakit yang dialami itu juga disembuhkan oleh Tuhan. Dan melihat keadaan si lumpuh itu, semua orang terkagum-kagum, semua orang takjub dengan perbuatan, dengan mujizat yang Tuhan lakukan. Saya yakin dan percaya kita menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka yakinlah bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memberkati kita, Dia sanggup memulihkan keadaan kita.
Asal kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka mujizat juga menjadi bagian bagi kita. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Jika berkenan, saudara bisa subscribe channel ini. Saudara bisa bagikan link ini kepada orang lain, bagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.